Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Setelah Natal, sepertinya ada energi kebahagiaan yang mungkin terpancarkan kepada kita semua. Penuh dengan perasaan baru, penuh dengan kedamaian. Dan untuk pembacaan kita kali ini, Kevin gak akan membahas tentang orang lama, orang yang sudah kalian kenal ya. Tapi kita akan cek tentang kisah orang baru yang mengisi hidup bersama diri sahabat kebahagiaan. Bagaimana tentang perjalanan dan juga keseriusannya dia ke kamu, yaitu orang baru kamu. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, dia, atau justru energi orang lain. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di masa depan nanti. Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton bacaan dari Kevin di sini ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, karena Kevin lagi seneng banget pakai pendulum. Dan si Elizabeth juga lagi seneng banget ya nyimak bacanya Kevin. Akhirnya kita kerjasama aja. Oke, temanya apa? Dia pengen orang baru. Kita cek bersama-sama. Apakah kalian sudah siap? Kevin akan terkoneksikan dan butuh konsentrasi penuh untuk terhubung kepada spirit menjaga Kevin, yaitu Elizabeth. Oke, Elizabeth, kita bekerja sama untuk pembacaan kita kali ini. Dan tema kita adalah kisah orang baru. Perjalanan, keseriusan dia orang baru ke diri sahabat kebahagiaan. Bergeraklah jika kamu memang terkoneksi. Bergeraklah jika kamu memang sudah mengerti. Oke. Jika kamu sudah mengerti, maka bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Oke. Elizabeth sudah terkoneksi. Oke, terima kasih. Dan sekarang Kevin meminta bantuanmu, Elizabeth. Pilih salah satu kartu Mayor Arcana yang ada di depan ini untuk perwakilan energi dari sahabat kebahagiaan, yaitu orang baru. Oke. Bergeraklah. Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan, mengikuti energi pendulum yang digerakkan oleh Elizabeth. Oke, Elizabeth masih mencari energinya. Oke, semakin cepat. Oke, dia sudah menemukan satu buah kartu. Oke, kartu yang sebelah kiri Kevin ambil. Oke, dua kartu lagi. Oke, bergeraklah semakin cepat. Temukan energi semangat, energi kebahagiaan, apapun itu juga. Oke. Yap, Elizabeth menemukan satu kartu. Dan putar energinya. Ini sepertinya energinya serius nih. Energinya lebih besar. Oke, jika kamu sudah menemukan ada energi mana? Oke, pergerakannya berubah. Ya, oke, kamu memilih kartu yang ini. Kita ambil 3 dulu. Oke, terima kasih Elizabeth. Kita cek bersama-sama ya signifikatornya. Ada kartu Empress. Cinta pada pandangan pertama membuat dia ngerasa nyaman sama kamu. Si orang baru ini memang penuh dengan energi Empress, penuh dengan energi Venus. Tapi perlu diingat ya sahabat kebahagiaan, Kevin selalu menerapkan tentang psikologi tarot, yaitu ketika seseorang mengenal kita dan di energi awal dia terlalu menggebu-gebu, energi luapan cintanya terlalu besar. Ini kita harus waspada. Jangan mudah sekali menerima. Kenapa? Yang energinya terlalu dibesar-besarkan biasanya itu nggak baik.
kita cek dulu apakah orang baru ini benar-benar serius sama kamu atau enggak. Karena Kevin di sini dia memang senang, pada pandangan pertama memang senang dan cintanya meluap. Ada Empress, merawat juga di situ. Dan energinya di sini adalah orang yang mapan. Dia udah punya segalanya. Materi udah ada. Cinta udah ada, pengalaman cinta udah ada. Gairah pun ada, dia punya di situ. Udah mapan. Namun ketika dia datang kepada diri sahabat kebahagiaan yang mungkin menjadi kisah awal kamu, dia mencoba untuk menunjukkan siapa diri dia. Dan selalu berkata bahwa aku. Ada kata aku di situ. Aku artinya orang ini menunjukkan ya diri dia, memperkenalkan diri sama sahabat kebahagiaan. Dan dia terbuka banget sama kamu. Energinya memang bikin nyaman, bikin kamu tuh srek sama dia. Pertama, orangnya udah mapan. Lalu dia istilahnya udah mateng banget gitu lah sahabat kebahagiaan. Yang rasa sahabat kebahagiaan klik sama orang ini nih. Karena dia punya segalanya dan dia membawa cinta. Oke, selanjutnya. Ada The Magician. Ya, The Magician itu adalah simbol komunikasi. Udah nyaman, ada cinta, ada komunikasi. Artinya, gairah dan keintimannya, orang ini membawa gairah dan keintiman. Tapi perlu diingat ya sahabat kebahagiaan, The Magician itu memiliki konotasi yang negatif, yaitu seorang magician, seorang penyihir yang terkadang bisa memanipulasi apapun menjadi nyata atau meniadakan yang gak ada jadi nyata atau sebaliknya. Jago banget dan dia adalah tipikal orang yang pandai berargumen untuk menjelaskan segalanya. Memang terbuka sama diri sahabat kebahagiaan. Namun karena sisi keterbukaan inilah yang membuat dia itu sangat fleksibel. Sehingga kalau orang terlalu fleksibel, ini terkadang selalu mengulur hal yang mungkin harusnya diprioritaskan, tapi karena fleksibel akhirnya dia ada hal-hal lain yang harus dikerjakan. Nah, jeleknya orang fleksibel itu ya sahabat kebahagiaan, karena mungkin terlalu banyak ide di situ, terlalu banyak janji, terlalu banyak apa, akhirnya yang satu ini harus dikerjakan, nggak dikerjain, malah dia lompat ke yang lain. Ini ciri-cirinya. Tapi terkait itu semua, orang ini memang punya keseriusan ya, dan dari segi komunikasi itu bagus banget sahabat kebahagiaan. Dia punya modal apapun di sini, modal materi ada, modal untuk berkomunikasi dengan kamu ada, dan dia bisa menciptakan apapun. Karena dia adalah tipikal orang yang kreatif. Magician itu adalah simbol dari kreativitas. Namun terkadang dia bisa memanipulasi ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan terlalu istilahnya adalah kamu itu terlalu percaya atau terjebak sama dia, takutnya kamu termanipulasi. Nah, ini sebagai rambu-rambu saja. Tapi ada hal yang positifnya bahwa Empress di sini menunjukkan bahwa dia cinta kamu, dan The Magician di sini kalau dikatakan apakah dia single, jawabannya dia single. Karena Magician itu angkanya adalah 1. 1 artinya dia masih single, dia masih sendiri. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan perlu cek nih orang barunya, dia benar single atau enggak ya. Tapi setelah kamu cek ya, dia udah punya pasangan. Berarti di pembacaan ini bukan dia. Yang dibacakan di sini adalah dia yang single, orang baru, serius sama kamu, dia single. Tapi kalau ada indikasi sahabat kebahagiaan mengetahui orang barunya itu adalah orang yang sudah punya pasangan, artinya bukan masuk ke pembacaan ini. Jadi bijaksananya di situ ya ketika kalian nonton tayangan YouTube-nya Kevin. Semuanya nggak bisa masuk dari apa yang kamu rasakan. Lihat temanya, cermati dulu ketiga kartu yang menjadi signifikator biar kalian tuh tahu alurnya. Alurnya seperti ini. Oke, ciri-cirinya Kevin pelan-pelan ya, biar kalian yang penonton baru atau subscriber baru biar nggak bingung. Yang pertama Empress, dia punya modal cinta. Dia tertarik sama kamu pada pandangan pertama. Namun terkadang cintanya meluap, energinya meluap di sini. Lalu di sini dia pandai berkomunikasi, dia single. Orangnya single, serius sama kamu, dan dia bisa menciptakan sebuah keintiman. The Magician ini sang pencipta ya, dia bisa menciptakan apapun, termasuk menciptakan uang, menciptakan hal-hal yang membuat hubungannya itu semakin dekat, karena dia komunikatif. Lalu dia punya gairah yang terus maju, selalu menanyakan kabar kamu. Dia yang paling pertama menanyakan kabar kamu. Untuk komunikasi paling utama. Ini dia. Lalu selanjutnya ada energi apa? Ada energi kartun The Sun. Ada sebuah harapan yang bagus sahabat kebahagiaan. Ternyata si dia yang single di sini, kisah orang barunya akan memberikan sebuah perjalanan yang cukup bagus, dan The Sun itu adalah simbol dari kebahagiaan.
Kevin itu suka banget kartun The Sun. Karena The Sun itu sifatnya adalah bahagia. Ada sebuah pencerahan di dalam hidup. Ada sesuatu hal yang benar-benar nantinya akan membuat kamu itu akan terasa hangat hubungannya sepanjang hari, sepanjang waktu. Karena kita tahu, matahari akan selalu memberikan sebuah sinarnya kepada semua kehidupan, termasuk di sistem tata surya kita di bumi ini. Dan dia, cintanya ternyata awet, sahabat kebahagiaan. Tapi kata kuncinya adalah dia single. Kamu mungkin juga single karena dia tertarik sama kamu. Dia pandai berkomunikasi. Dia fleksibel orangnya. Dan di sini dia punya harapan untuk bisa meyakinkan kamu ke jenjang yang lebih serius. Perjalanan cinta kamu bersama dia tentang keseriusannya, orang ini serius. Orang ini serius, tapi perlu diingat, ada Empress muncul dan The Magician muncul. Kamu harus tahan godaan karena orang ini sangat bersinar. Yang terkadang ada gangguan dari eksternal masuk ke dalam hubungan kamu. Entah si mantannya dia, atau orang masa lalunya dia, atau siapapun saja, ini mencoba untuk mendekati dia atau merebut dia. Karena dia adalah Venus. Venus itu penuh dengan energi yang sifatnya adalah pesona. Pancaran auranya orang ini penuh dengan pesona. Bisa membuat siapapun saja tertarik. Dan mungkin jika sahabat kebahagiaan tidak memiliki kekuatan cinta dan saling mempercayai, justru orang ini bisa direbut. Namun, kalau cinta kalian kekal, akan ada hal yang bagus di kartu The Sun. Jadi The Sun-nya ini positif ya. Oke. Ini sebagai signifikator kita, karena signifikatornya positif, jadi energinya ini bagus ya. Dan Kevin akan melanjutkan menggunakan batu run saja ya. Bosan pakai kartu tarot. Kita cek menggunakan batu run. Kevin singkirkan dulu kartunya, dan kita akan menggunakan batu run. Oke. Untuk perjalanan kamu bersama dia, sahabat kebahagiaan, kita akan cek ya. Kisah orang baru ini, perjalanan keseriusan ke kamu itu seperti apa? Oke, kita akan cek bersama-sama. Batu yang pertama. Oke, batu yang pertama ini adalah Ansus. Oke. Ansusnya terbalik. Ansus ini adalah muara, sahabat kebahagiaan. Yang Kevin lihat ya, untuk hubungan kamu bersama dia, mungkin kamu ragu. Kamu ragu dengan orang ini. Karena terkadang orang ini memang tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Mungkin ini berkaitan dari trauma cinta kamu. Sahabat kebahagiaan pernah mengalami trauma cinta sehingga tidak semudah itu untuk membuka hati dan perasaan kamu. Kesan pertamanya, kamu ngerasa bahwa dirinya dia tuh kayak kurang serius sama kamu. Untuk bisa terhubung dengan dia, membutuhkan waktu yang cukup lama ya sahabat kebahagiaan. Artinya kamu bersama orang baru ini memang ada masa PDKT untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi tidak mudah mengiyakan cinta atau ngejalin sebuah hubungan yang sifatnya adalah pacaran atau lain sebagainya. Ada masa PDKT-nya di sini. Kevin lihat ya, perjalanan kamu ini berkaitan dari trauma-trauma cinta di masa lalu, sehingga prosesnya memang mengenal dia itu untuk klik jadian. Kurang lebih ada yang 3 bulan baru bisa jadian, bahkan ada yang lebih dari 3 bulan di situ. Tapi setelah itu ada sesuatu hal yang terkoneksi, karena Ansus ini adalah koneksi secara spiritual. Kamu bisa terkoneksi secara spiritual dengan orang ini dan bisa merasakan bahwa energinya dia seakan-akan mengajak kamu untuk melakukan hubungan yang lebih serius lagi. Ini ada indikasi ya bahwa usianya dia lebih tua dari kamu atau kamu lebih tua dari dia. Namun di sini ada energi spiritual yang terhubung satu sama lain. Jadi koneksi jiwa kalian, soul kalian, ini ada masuk ke dalam soul partner, soul teacher, karena dia mengajarkan sesuatu yang berharga untuk diri sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya tentang perjalanan kamu bersama dia.
Oke, Kevin ngapalin batu ini yang hurufnya P. Ini adalah Wunjo. Wunjo itu simbol dari sukacita. Simbolnya seperti bendera. Sukacita. Melambangkan tentang sebuah keseimbangan. Ada sebuah pertukaran energi antara kamu dengan dia. Ya, hubungan di awal bagaimana? Kamu mungkin mengenal dia sebagai partner bisnis. Ada sebuah kemitraan di sini. Kemudian terjalin sebuah hubungan. Ada kegembiraan, ada pertemuan, ada pencapaian. Dan batu Wunjo ini adalah simbol dari euforia. Ya, meskipun kamu di sini kayak belum serak banget ya sama dia, membutuhkan waktu yang lama. Namun kemudian terjadi sebuah koneksi di situ. Entah itu pertemanan, entah itu rekan bisnis, entah itu apa. Karena ada kedekatan di situ, ada euforia di situ, kegembiraan. Akhirnya orang ini ketika gembira ngajaknya kamu. Dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan gembira, dia selalu ngajak kamu. Dan sahabat kebahagiaan senang berada di lingkungannya dia. Karena lingkungannya dia itu ternyata adalah lingkungan orang-orang yang mensupport, orang-orang yang penuh dengan energi positif. Ini energinya positif sih sahabat kebahagiaan, karena yang Kevin lihat ya, dia bukan tipikal orang yang berada di lingkungan yang negatif ya, bukan. Justru lingkungannya ini lingkungan penuh dengan sukacita. Kamu diajak masuk ke dalam siklusnya dia atau circle pertemanannya dia, karena dia terbuka buat sama kamu. Dan Wunjo ini memang mungkin energinya adalah di awal ini penuh banget energi yang meluap. Yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak kurang yakin dengan orang yang kalau di awal tuh kayak meluap banget. Tapi sukacitanya di sini justru dia pengen ngajak kamu tuh ke dalam hal-hal yang sifatnya adalah bahagia. Dan kamu mungkin akan berharap tentang diri dia. Tapi kamu takut berharap lebih. Makanya sahabat kebahagiaan, di energi kartu Ansus, di batu Ansus yang terbalik, kamu memberi jeda untuk orang ini masuk. Tapi lama-kelamaan ada sebuah penerimaan ya. Karena Wunjo di sini adalah simbol dari selebrasi sebuah hubungan, kegembiraan dan juga kesenangan. Jadi memang perjalanan kamu nyambung di kartun The Sun. Nyambung ya di kartun The Sun. Oke. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Oke, dia punya energi maskulin yang cukup bagus sahabat kebahagiaan. Tiwas, batunya ke atas ya. Tiwas. Tiwas itu dewa Tyr ya. Melambangkan tentang energi maskulin. Dia punya defense maskulin yang cukup bagus ya. Artinya dia selalu berpikir secara logik. Ada hal-hal yang sifatnya adalah keadilan. Dia tipikal orang yang adil menyikapi segala sesuatunya. Dia juga ada energi leadership juga di situ. Namun selalu menggunakan sisi logika. Yang terkadang membuat sahabat gue bertanya-tanya, dia serius gak sih sama aku? Serius gak sih sama aku? Tapi apapun yang dia lakukan sama kamu itu punya rencana. Makanya membutuhkan sebuah proses. Jadi kalau kita telaah bagaimana tentang jenis cintanya dia. Dia ada jenis cinta secara mental. Cinta secara mental. Cinta yang selalu merencanakan segala sesuatunya. Ketika ngejalin sebuah hubungan, dia merencanakan dulu. Dia adalah tipikal orang yang mikir dulu baru ngomong. Bukan ngomong dulu baru mikir, enggak. Dia mikir dulu baru ngomong. Karena dia perencana. Dan energinya maskulin ini bertanggung jawab. Orangnya punya tanggung jawab terhadap diri kamu. Ada energi keberanian. Divine maskulin itu bukan hanya ke laki-laki doang ya. Perempuan juga ada divine maskulinnya. Yaitu yang digunakan adalah sisi logiknya. Sisi berpikirnya. Lalu Kevin lihat untuk energinya ini, memang dia orangnya ulet ya. Ulet dalam artian dia punya energi, semangat untuk bisa ngejalin hubungan yang lama dengan kamu. Tekun, ulet di sini. Jadi dia adalah orang yang menghargai sebuah proses. Bagi dia cinta bukan yang instan. Makanya dia perlu mengenal kamu. Oke. Ada kartu Isa. Nah, Isa ini sahabat kebahagiaan sudah hafal ya. Isa adalah es atau musim dingin. Melambangkan tentang sikapnya dia yang terkadang monoton dan terkesan sahabat kebahagiaan itu menunggu diri dia. Ya. Ketika ngejalin hubungan semacam ini, memang membutuhkan waktu yang lama untuk bisa masuk ke dalam komitmen. Komitmennya itu pacaran atau apa. Memang menunggu di situ.
Karena dia pengen kenal kamu. Dia tipe kalau orang pemikir. Dan ada momen dimana hubungan kamu bersama dia ada jedanya. Ya mungkin jedanya berapa hari, 3 hari, 4 hari. Dia tiba-tiba tidak komunikasi sama kamu. Tapi ketika komunikasi, dia ngajak kamu tuh main ke dalam circle-nya dia untuk merayakan sebuah sesuatu. Siklus perjalanan kamu seperti itu dengan dia. Dan isanya di sini bukan berarti dia bosan dengan kamu, bukan. Karena dia adalah pemilik divine maskulin, jadi dia melakukan segala sesuatunya, tindakannya itu berpikir dulu baru bertindak. Artinya ketika dia dingin sama kamu, dia lagi melakukan sesuatu yang sifatnya adalah logik. Entah itu pekerjaan, entah itu menyelesaikan proyeknya dia. Setelah selesai, dia baru ngadain selebrasi dan kamu diajak. Dan kamu kenal teman-temannya dia. Karena dia terbuka. Oke. Lalu kita cek untuk energi selanjutnya. Perjalanan kamu bersama dia. Oke. Di sini batunya bernama Urus. Tapi urusnya adalah terbalik ya ke atas. Kalau urus yang positif kayak gini ya. Yang positif ya. Ini reverse. Urus. Kamu ada sebuah kesempatan ya sama dia. Tapi ada hal yang membuat kamu itu kayak kehilangan kendali. Untuk bisa ngerasa bahwa aku dibutuhkan sama dia, aku butuh perhatian sama dia. Kamu kayak kehilangan kendali di situ loh. Karena orang ini ketika dia sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan apa yang dia suka, dia seolah-olah cuek sama kamu. Dan sahabat kebahagiaan kayak menuntut sesuatu di sini. Kamu kehilangan kendali di sini. Tapi kalau misalnya kamu mau bucin sama dia, harusnya kamu mengerti siapa dia. Karena dia adalah tipe orang yang berpikir dulu baru bertindak. Dia bukan bermasalah dengan masalah perasaan dengan kamu, bukan. Dia tipikal orang yang memang sangat fleksibel. Banyak sekali yang dikerjakan ini, itu. Jadi ketika dia melakukan sebuah rencana, dia bingung mana dulu yang harus diprioritaskan. Ya mungkin bagi sahabat kebahagiaan hati yang diprioritaskan, bagi dia enggak. Ada hal lain yang terkadang sahabat kebahagiaan bingung. Kenapa dia chatting sama temannya cepat? Ke aku enggak. Nah ini yang membuat kamu itu kehilangan kendali ya. Kendali untuk bisa tetap stay sama dia. Namun terkait itu semua, dia bukannya membenci kamu, bukan. Justru dia pengen kamu itu tahu kapan dia sibuk, kapan dia enggak. Namun rasa sakit hati ini yang sahabat kebahagiaan rasakan, ini datangnya dari mana? Datangnya dari kamu yang tidak bisa mengendalikan emosional kamu. Dari praduga dan prasangka. Akhirnya negative thinking. Seharusnya hubungannya baik-baik saja. Tapi ketika kamu tidak bisa mengendalikan ini, kacau. Makanya hubungan kamu dengan dia ini ada jeda. Sering menemukan sebuah jeda. Kadang aktif banget komunikasi, kadang enggak. Tapi dia adalah tipikal orang yang selalu bisa mengumandangkan kata halo, selamat pagi, selamat malam ke kamu. Oke, selanjutnya. Terap. Oke. Batunya di sini adalah Manas. Manas ini sisi manusiawi ya. Sahabat kebahagiaan, sebenarnya dia adalah tipikal yang introvert ya. Manasnya terbalik. Dia tipikal orang yang introvert. Ketika seorang introvert kemudian diberikan banyak tekanan, justru dia akan memilih diam. Dia tidak akan pernah melakukan apapun. Diam bagi dia adalah sebuah jawaban yang pasti. Ketika dia melakukan segala sesuatunya takut salah, makanya dia memilih diam. Dia adalah tipikal orang yang introvert. Dan terkadang dia itu mudah sekali depresi. Ketika dia depresi, dia akan menjadi sisi dia yang introvert. Diam, gak mau cerita apapun. Tapi kalau misalkan waktunya sudah bagus, dia akan cerita. Dia tipikal introvert banget. Dan yang Kevin lihat ya, ketika kamu bisa menghargai orang ini, dia akan jauh lebih bisa ngertiin kamu. Karena sisi orang introvert itu mikir. Dia mikir segala sesuatunya itu dipikir, baru ditindak. Jangan pernah memberikan judgement kepada dia. Kamu ngejudge sama dia itu jangan. Kamu jangan ngejudge sama dia. Kalau kamu terlalu ngejudge sama dia, ini justru dia bisa mundur. Walaupun di sini ada energi Empress ya. Ada energi Empress.
dia bisa mundur. Selanjutnya, oke, ini batunya gambar ikan ya. Namanya adalah Otala, tapi Otalanya yang terbalik ya, reverse. Otala melambangkan tentang sebuah keretakan ya. Namun keretakan ini adalah pengalaman hidupnya dia. Dia pernah mengalami sebuah keretakan dalam keluarga, atau mungkin juga keluarganya dia pernah bercerai, atau mungkin juga dia pernah terlibat di dalam sebuah perceraian di situ. Dia punya pengalaman buruk di situ. Makanya karena trauma cintanya dia di sini, dia membutuhkan waktu untuk bisa menemukan sebuah cinta sejatinya. Pernah kehilangan. Ada hal yang membuat diri dia itu harus sembuh dari luka batinnya dia. Dan sebagian yang Kevin lihat di sini, kisahnya dia yang hadir, dia ini berada di lingkungan yang keluarganya itu sudah berpisah, broken home. Makanya kalau dicek umurnya, kok umur segini dia belum nikah ya? Ini terkait dari luka hatinya dia, luka batinnya dia. Ini ada yang beberapa ini, sangat kebagian bingung. Dia umurnya sudah matang, udah punya segalanya, kenapa belum nikah-nikah ya? Ini rata-rata mereka yang mengalami keluarganya ini berada di dalam sebuah keretakan rumah tangga. Dan dia memang selektif banget untuk mencari jodoh untuk pasangan hidupnya. Dia selektif banget. Karena pernah ada momen di mana dia ngerasa bahwa apa karena aku terlahir dari keluarga yang broken home, nanti itu akan menular ke dalam hidupku nggak ya? Sebagian dari keluarganya dia, entah itu kakak, adiknya, ini juga ada yang broken home juga, berceraian juga, sehingga membuat sudut pandang dia tentang cinta, tentang pernikahan itu rada berbeda ya, karena dia adalah introvert. Dia melihat kakaknya atau adiknya atau saudaranya dia ini cerai, orang tuanya cerai, makanya dia selektif banget. Makanya seumur segini belum menikah. Oke, selanjutnya ada energi apa? Oke, sobat kebahagiaan. Nah, ini sisi yang bagus. Batunya kosong. Ini tentang sebuah rahasia. Sobat kebahagiaan, ketika kalian mengenal cinta, rahasia di dalam diri seseorang ini tentunya akan memberikan sebuah semangat kita untuk mengenal dia. Di sini ada pesan yang mungkin semesta sampaikan kepada kamu. Orang baru ini punya energi serius sama kamu. Kamu jangan terlalu menunjukkan kata aku di situ. Atau dia, jangan menunjukkan kata akunya di situ. Biarkan masing-masing di antara kalian punya rahasia yang harus dibedah sendiri-sendiri. Biar kalian ada sisi keseriusan untuk mengenal satu sama lain. Ya, meskipun di awal dia menunjukkan dirinya dia dengan kata akunya di sini punya temen ini itu, punya lingkungan yang selalu memberikan sebuah euforia. Dia menunjukkan sisi itu. Namun di lain sisi, ada sesuatu hal yang tersembunyi dalam hidupnya dia. Apa? Di sini. Dia ternyata trauma hal-hal yang berkaitan dari keretakan rumah tangga atau perceraian. Dan ini adalah PR dari sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk meyakinkan bahwa kamu adalah orang yang menjadi kebutuhan cinta, bukan keinginan cinta. Kevin menemukan titik temunya ya. Dia misterius kenapa seperti itu. Karena dia memandang pernikahan itu sakral. Dia nggak mau ada perceraian. Karena dia trauma dengan perceraian. Ini. Jadi untuk sahabat kebahagiaan harus bisa memahami betul tentang trauma cintanya dia itu di mana. Dan dia mudah-mudahan bisa memahami kamu tentang trauma cintanya itu di mana. Ketika saling memahami satu sama lain, sisi kemisteriusannya di sini akan terpecahkan. Sehingga sahabat kebahagiaan akan lebih bisa mengerti bagaimana memperlakukan cinta ini. Oke, selanjutnya. Taram. Oke. Waduh, ini namanya itu Ingus ya. Tapi kalau dibaca di Indonesia Ingus ya. Namanya adalah Ingus. Ingus. Batunya namanya adalah Ingus. Tentang sebuah benih. Ada benih di dalam hubungan kamu di sini. Artinya adalah hubungan kamu bersama dia akan menemukan sebuah tujuan. Jika kalian bisa saling memahami tentang
sisi rahasia atau inner child-nya masing-masing. Sehingga sahabat kebahagiaan itu paham tentang luka batin apa yang dia punya, luka batin apa yang kamu punya. Kalau memahami di situ, hubungan kamu dengan dia punya tujuan. Karena di batu Inggris di sini ada sebuah benih yang melambangkan tentang tujuan kamu bersama dia, ada pertumbuhan, ada hal-hal yang sifatnya ada hubungan yang sehat, hubungan yang menggunakan akal sehat kalian. Dan yang Kevin lihat ya, potensi di sini dari diri dia. Kalau misalkan di ranah ke hal-hal reproduksi, bagaimana dia? Secara reproduksi, orang ini sehat, punya vitalitas yang bagus. Jadi kalian bisa menghasilkan keturunan. Kita balik lagi ke energi Empress. Empress ini adalah simbol dari kelimpahan, kesuburan. Artinya hubungan ini adalah hubungan yang sehat. Bukan hubungan yang menikah dengan orang yang mandul, bukan. Dia punya energi vitalitas yang bagus, subur. Dan ada sebuah benih yang akan tercipta ketika kalian saling bisa menjaga satu sama lain. Dan di kartu Ingus di sini terkoneksi di kartu The Sun, bahwa kesempatan untuk bersama, untuk memperoleh kebahagiaan bersama dia ada. Berapa persen? Kevin klaim energinya sekitar 80% ketika sahabat kebahagiaan yakin dan kamu itu saling bisa mengisi satu sama lain. Dari alur ceritanya Kevin di sini, jika ini resonate dengan kamu dan kamu merasakan ini adalah energiku yang akan aku bawa bersama dia, maka 80% ini akan bisa menjadi kenyataan bersama dia, orang baru kamu. Dan kita akan cek untuk energi zodiaknya. Ini mohon maaf ya, ini Kevin bikin video itu masih Kevin cut ya, karena batuk-batuk. Gak anggunli dong kalau misalkan bikin channel YouTube ada suara batuk-batuknya. Oke. Kevin cek ya untuk klaim energinya di sini. Ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini. Oke, Elizabeth. Kita akan cek bersama-sama untuk energi yang kita bacakan di sini. Ada zodiak apa saja. Dan mudah-mudahan energi zodiak yang terbaca ini adalah hal afirmasi positif, sehingga sahabat kebahagiaan siapapun saja bisa mendapatkan kebahagiaan dengan orang-orang yang menjadi kebutuhan cinta. Oke. Bergeraklah dan tunjukkan di rasi bintang mana, di rasi zodiak mana untuk pembacaan kita kali ini. Oke. Tunjukkan pada kita semua. Oke, Elizabeth menunjukkan di energinya Taurus. Oke, ada Taurus. Kita bergerak lagi. Oke, Taurus. Lalu selanjutnya. Oke, dia mengarah ke Pisces. Ada energinya Pisces di situ. Oke, bergerak lagi. Jadi Elizabeth itu akan berputar dulu, baru dia menemukan rasi zodiaknya. Oke, selanjutnya. Oke, energi paling kuat masuk ke energinya Scorpio. Oke, ada Scorpio di sini ya, sahabat kebahagiaan. Oke, lalu energi apa lagi? Dia berputar lagi. Oke. Oke, dia menunjukkan ke Cancer. Ini Cancer. Oke, selanjutnya. Dia bergerak lagi, berputar. Zodiak mana? Oke, Elizabeth. Bergeraklah. Oke, dia menemukan di energi Gemini. Ini adalah Gemini. Oke. Selanjutnya. Oke. Dia menemukan di energinya Capricorn. Ada Capricorn di sini. Selanjutnya. Oke. Dia menunjukkan di Aries. Ini Aries. Oke, dan yang terakhir Elizabeth. Zodiak yang terakhir.
dia menunjukkan di energinya Leo. Oke, terima kasih. Oke, sahabat kebahagiaan, itu beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Tapi terkait itu juga, zodiak yang di atas ini juga ada. Yang pertama, Empress, ini miliknya Taurus. The Magician, ini miliknya Gemini. The Sun, ini miliknya Leo. Dari beberapa zodiak yang di sini terbaca, di kartu tarotnya juga ada. Dan kita cek untuk inisial nama. Inisial namanya, kita cek bersama-sama ya. Untuk inisial nama, oke, ada huruf E, ada huruf G, ada huruf M, ada huruf D, ada huruf O, ada huruf E, ada huruf L, ada huruf P, dan yang terakhir di sini ada huruf A. Ini beberapa inisial nama yang energi yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan apapun bacanya Kevin, tentunya kalian harus lebih bisa bijaksana ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan jadikan hal ini sebagai afirmasi positif untuk kalian semua. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan mempunyai tujuan untuk memperoleh kebahagiaan. Mudah-mudahan positifnya semua masuk ke dalam kehidupan kalian ya. Sehingga tahu tentang mana cinta yang bisa menjadi kebutuhan hidup kamu. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam pembacaan kita kali ini. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini. Atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Mas yo.